Oke, silakan Pak. Sudah aman. Oke. Untuk Pak Doni, Pak Barnabas, dan Pak Anwar Karim, tugas presentasinya culture fisheries, ya. Jadi budidaya berbasis penangkapan. Judul besarnya adalah budidaya berkelanjutan. Tidak grup loh ya, terpisah-pisah karena topiknya berbeda-beda. Tadi saya kan sudah cerita tentang apakah tentang kepiting. Kepiting kan ditangkap, kemudian dilepaskan telurnya, itu kan sudah itu kan budidaya. Itu namanya kan penangkaran kepiting, itu kan sudah budidaya. Jadi menangkap ditampung walaupun 1 hari kan sudah budidaya itu. Kemudian melepaskan telurnya itu budidaya, itu sudah bentuk culture based fisheries. Ya. Yang kedua budidaya memanggil ikan tadi. Yang memanggil ikan, kemudian penggunaan bioretek tadi. Kita membuat satu teknologi ramah lingkungan di pinggir pantai, ya, untuk mengumpulkan ikan. Itu kan budidaya. Salah satu kegiatan budidaya itu kan mengumpulkan ikan, ya. Nah itu jadi untuk Pak Barnabas, Pak Doni, dan Pak Anwar topiknya adalah culture fisheries. Kalau itu Bu Olvi itu budidaya berkelanjutan berbasis IMTA, Integrated Multi-Trophic Aquaculture. Kalau Bu Reski Amalia tadi, budidaya berkelanjutan berbasis kuliner. Nah, ini kan cocok ya, Ibu kan agak kurus Bu ya, jadi harus makan yang banyak supaya ke sana. Jadi bagaimana konsep budidaya berkelanjutan berbasis kuliner? Itu ya. Kemudian untuk tadi ada Pak Franklin, jadi Pak Bas tolong di Pak Franklin tadi, budidaya berkelanjutan dengan peternakan, karena beliau ada di gunung. Budidaya berkelanjutan diintegrated dengan peternakan. Oke. Kemudian Bu Darmawati, budidaya berkelanjutan terkait dengan mina padi, khusus dengan mina padi saja, ya. Jadi sebenarnya konsep mina padi, kemudian Ibu Supriyani, ini beliau juga di pinggir pantai nih. Nah, ini budidaya berkelanjutan industri rumah tangga. Konsep industri budidaya berkelanjutan industri rumah tangga. Oke. Itu Bu Supriyani sama siapa lagi tadi satu? Ibu siapa tadi? Ibu Rukmini ya. Nah, Ibu Rukmini budidaya berkelanjutan di apartemen. Budidaya perikanan berkelanjutan di apartemen. Apartemen di Jakarta sana yang 15 lantai, yaitu dilakukan di situ. Itu bagaimana caranya budidaya ikan berkelanjutan di apartemen. Siapa lagi Pak Bas? Ada berapa orang? Ada 11 orang tadi itu kalau saya lihat. Siapa lagi? Oh itu Pak Step. Ya. Budidaya berkelanjutan berbasis pengolahan hasil. Ada lagi Pak Yuslan. Ya karena THP ya. Budidaya berkelanjutan berbasis pengolahan hasil. Siapa lagi? Yuslan, Pak. Oh ya, Yuslan. Yuslan itu di pulau juga dia. Dia di pulau Serui. Dia di Pulau Serui. Dia budidaya berkelanjutan di sungai. Kalau di Teluk sudah biasa. Budidaya berkelanjutan di sungai. Itu bisa dia konsep kolam air deras, bisa konsep dengan Kalimantan sebenarnya cocok. Di Kalimantan itu mereka di sana sudah melakukan based fisheries ikan sungai, penangkapan berbasis budidaya di sungai itu di Kalimantan sebenarnya. Tapi Pak Franklin saya tertarik untuk dia garap peternakan karena dia di daerah gunung ya. Jadi untuk apa tadi itu Islam itu budidaya berkelanjutan berbasis perairan sungai. Apa lagi?
sementara itu kayaknya sudah terbagi. Yang memang ada yang tidak pernah masuk sama sekali nih Pak. Bapak bisa bagi kan? Yang memang jarang sekali. Oh, Kalau oke, yang tidak dibagi, saya akan siapkan 3 judul ya. Tadi kan sudah di sungai, kemudian di kota. Tadi ada di apartemen, kemudian saya bilang di kota. Aku sudah masak ayam kah? Tolong tulis di Udah. kota yang Bikin berikutnya apa? di TPA. Budidaya berkelanjutan di tempat pembuangan sampah akhir. Ya, di TPA, di kota, kemudian di TPA, ya. Sayur ikan. Dan di Sayur ikan. apartemen sudah Mina padi sudah. Ayam saja. Ditambah di pesisir, di Payau, ditambah di Rawa, silakan tambah tulis. Ada di Rawa, ada di Payau, ada di kota, ada di apa tadi saya bilang? Tambah di Payau, di kota, di itu sudah lihat rekamannya tadi. Jadi yang tidak datang ada 4 judul tadi, silakan dipilih. Nanti yang memang orangnya ada, mau minta nanti hubungi saya saja. Silakan. Tadi Stefanus di pengolahan hasil ya. Oke, saya kira seperti itu pertemuan kita hari ini. Kembali lagi saya tetap memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua ya. Kalau perhitungan saya, Bapak Ibu ini kan masuk terhitung kan tahun 2021 bulan Oktober. Oh, kuliah S2 itu harus 2 tahun. Kalau 2021, 2022, 2023, berarti kan 2 tahun kan? 2021, 2022, 2023 berarti kan 2 tahun. Nah, makanya hitungan-hitungan saya adalah sekarang ini kan kalau memang yang sudah semester 2, ini sekarang ini saatnya sudah sampai di pengesahan judul semester ini ya, sampai di pengesahan judul. Syukur-syukur kalau sudah disahkan judul berarti sudah ada pembimbing. Kalau sudah ada pembimbing di semester ini loh ya, di bulan sampai bulan Agustus, berarti sudah bisa membuat proposal. Sehingga awal semester depan sudah bisa ujian proposal. Awal semester depan. Oh, ujian proposal, katakanlah kita ambil waktu urusan TTM Benge itu 1 minggu, sehingga misalkan semester itu dimulai di bulan Oktober lah paling lambat. Berarti Oktober itu ujian proposal. November itu penelitian. Kalau yang penelitian 3 bulan, berarti November, Desember, Januari. Berarti sampai Januari. Tapi kalau yang sampai 3 tahun, ya silakan, nanti lebih lama lagi. Tetapi kalau yang mau cepat, itu 1 bulan penelitian sudah cukup, 45 hari. Ya, berarti sampai pertengahan Desember. Pertengahan Desember menyusun hasil sampai Januari. Berarti Januari akhir itu sudah bisa ujian hasil. Oke. Kemudian nanti ujian hasil sampai ujian tutup itu bisa diatur 2 minggu. Berarti Mas paling lambat pertengahan Februari itu sudah ujian tutup. Bapak Ibu sudah menjadi master, sudah yudisium sebagai master gitu. Sehingga waktunya sudah tetap 2 tahun ya. Tapi ditempuh 3 semester. Ya kan? Yang kedua hemat, tidak perlu membayar 4 semester gitu begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu sampai lewat Februari Maret, walaupun cuma lewat 1 hari, pasti dikenai cas lagi. Semester keempat bayar. Dan itu Pak Wayan tidak bisa apa-apa kalau sudah kena cas itu gitu, karena itu urusan kampus. Makanya kami para dosen, bagaimana caranya Bapak Ibu, ayo cepat gitu. Ya, ayo cepat supaya tepat waktu, efisien, selesai. Itu yang menjadi beban saya untuk Bapak Ibu semua, gitu kan, sesuai dengan
strategi promosi kami gitu ya. Jadi makanya S2 itu sekolah yang paling pendek. Taman kanak-kanak saja 2 tahun full ya. S2 itu cuma 1 tahun 3 bulan. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ya. S2 itu paling pendek. Jadi jangan bikin penelitian yang lama-lama. Ya, yang pas-pas saja gitu. Kita buktikan 1 tahun 3 bulan sudah master kungfu gitu loh. Ya, S2 itu gitu ya. Oke, jadi itu saran saya. Bapak Ibu silakan atur diri karena kita hanya bisa menyarankan. Tapi kalau keberhasilan dan bisa berjalan semua itu dari Bapak Ibu sendiri yang melaksanakan. Ya. Oke, baik. Ini saya tutup di jam 12 waktu Makassar. Wah, ini komandan ada. Pak Anwar, silakan. Tadi ini cerita banyak tentang penangkapan ini. Ya, maaf Pak Indra. Saya hanya tadi standby saja. Saya lagi ketemu dengan supplier saya, jadi nggak bisa. Tapi saya tetap standby. Oke. Ya, Ada yang ditangkap soal tugas atau soal materi? belum ada Pak. Belum ada karena saya hanya tadi standby saja. Oh begitu. Ya nanti dari Pak Bas akan informasikan. Nanti saya tanya Pak Ketua. Ya Pak. Nanti saya tanya Pak Ketua. Penangkapan. Baik Pak. Baik. Penangkapan. Oke, bagus Pak Anwar. Terima kasih. Jadi kurang 3 menit. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Pak Anwar juga target bulan 2 lulus ya Pak Anwar? Siapa? Pak Indra bisa bantu ya. Nanti ngopi-ngopi Pak. Iya. Kemarin ada telepon itu saya pas lagi di luar ya saya angkat. Oh ya. Oke. Ya, ya, siap-siap ke Sarmi. Kita mau cari ikan di Sarmi. Orangnya belum ada. Nanti Pak Anwar yang opo-opo. Ya. Siap. Ya Pak. Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan kurang 3 menit. Yang lain Pak Bas, Pak Kelas, Pak Doni, Wolfi, Bu Reski, ada? Mungkin dari saya kira-kira presentasi ini kira-kira kapan dikumpul atau dipresentasikan Pak? Yang tugas ini Pak. Yang tugas kenapa? Kapan dipresentasikan? Boleh minggu depan. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi di sela-sela kita membahas tugas. Ya. Jadi ya kalau sama saya itu sebenarnya pada saat awal nongol, kemudian presentasi nongol, habis itu tidur terus nggak apa-apa. Tidak nongol-nongol terus nggak apa-apa. Ketemu saya 2 kali saja nggak apa-apa gitu loh ya kan. Nanti nilainya isi sendiri, ya toh. Mau nilai A itu isi. Saya begitu. Jadi yang penting nongol, kemudian kita paham yang kita bicarakan, presentasi 1 kali, ya, habis itu tidur seterusnya gitu kan. Sampai semester berikutnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman. Tetap kita ikut Pak, teman-teman ikut. Jadi mungkin kalau kami yang ada yang sudah siap berarti minggu depan baru, kalau yang belum siap belum ya Pak. Minggu depan sudah mulai presentasi ya. Jadi Sabtu depan saya harap ada 2 orang yang presentasi. Tapi minimal 1 lah. Silakan. Anwar, Pak Banafas, Pak Doni, Bu Olvi, Bu Reski, Bu Damiati, sama Bu Supriyani. Itu Hindra Wijaya di mana itu ya? Hindra tuh nongol nggak tuh Hindra? Nggak pernah Pak. Semester 2 nggak pernah. Wah, Hindra Wijaya tidak ada. Yo. Tidak ada. Udah mundur Pak. Indra kayaknya udah mundur. Oh begitu ya Pak? Ya Pak. Dia sudah ada di grup. Oh sudah keluar juga. Iya Pak. Itu kan sayang gitu loh. Kalau ini kan kita ini kan santai-santai saja. Cerita kita minum kopi dapat ijazah. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa diskusi. Kalau diskusi ya jangan saya sendiri sama yang presentasi. Minimal yang lainnya juga ikut nimbrung ya. Sambil kita bisa membicarakan banyak. Baik, kalau tidak ada saya tutup ya. Karena saya mau ada ujian lagi anak S1. Terima kasih atas perhatian pertemuan kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Selamat siang. Ya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Nanti apa teman-teman, nanti yang video ini nanti saya taruh dia, mungkin kalau dia durasinya panjang mungkin taruh di YouTube. Kalau tidak
di WA tidak bisa jadi. Hmm. Tugasnya